If you don't understand, say don't understand. If you don't understand, say don't understand. But if you understand, say don't understand. How could I know you understand, understand, understand? Jadi kalimat-kalimat seperti itu biasa diucapkan atau dilafalkan dalam pembelajaran bahasa Inggris bagi beginner alias para pemula. Ku mohon hentikan air matamu, mama. Bila ternyata harus putus sekolahku dan pilih jalan hidup yang tiada pernah dari matamu. Welcome to Arza Learn English. Di banyak pencarian Google, banyak yang bertanya bagaimana cara belajar bahasa Inggris dengan lancar, fluently. Setiap bahasa mempunyai tingkat kesulitan masing-masing. How to speak English fluently? Usually, everybody learn a language start from the daily activity. Biasanya orang yang belajar sebuah bahasa itu dimulai dari daily activity, kegiatan sehari-hari. Sama halnya dengan belajar bahasa Inggris. We can start from the daily activity, seperti I wanna have a drink, saya mau minum. Or I wanna go to home, I wanna go to school, I wanna go to everywhere. Daily activity inilah yang menjadi asal muasal atau bekal sebuah bahasa bisa dipelajari. Bahasa Inggris itu tidaklah serumit yang kita kira. Asal hafal vocabulary yang terdiri dari kalimat kata kerja, kalimat kata benda, kata sifat. Mudah-mudahan bisa berbicara bahasa Inggris secara fluently atau lancar. Tips kedua, bagaimana cara mudah menghafal vocabulary? How the easy way to memorize the vocabulary atau kosakata itu dengan membaca dan menulis di kamar tidur. Nah, bila mana sebelum tidur biasakan untuk dibaca atau dirangkai satu persatu. Misal di depan tempat kamu tidur atau di dinding yang bisa dihapus ya, tapi pakai cukup dengan spidol yang bisa di-erasable kan, bisa dihapus. Itu cukup dengan menuliskan kalimat-kalimat sederhana, misalkan kalimat kata benda bathroom, kata perginya go, terus subjeknya I. Nah, jadi ketika kita sudah mulai menghafal itu bisa dirangkai, I go to bathroom, saya mau pergi ke kamar mandi. Jadi ketika kita hendak tidur ataupun bangun dari tidur, apa yang kita lihat dan kita baca sebelum tidur tadi akan mudah ingat atau mudah dihafal vocabulary-nya. Jadi dengan demikian, ketika kita sudah hafal, ganti lagi dengan tema-tema yang baru, dengan kosa-kosa kata yang baru. Nah, besok setelah itu barulah speaking, how to speak English fluently bisa lancar dengan sendirinya. Mudah-mudahan bisa lancar dengan sendirinya. Tips ketiga, how to speak English fluently. Listening music, mendengarkan musik atau lagu dari from west, dari barat, lagu-lagu barat. Nah, kekuatan lirik lagu-lagu barat ini biasanya menabrak aturan grammar atau tata bahasa. Namun meski demikian memang
untuk urusan lagu, tata bahasa tidak terlalu diutamakan, termasuk dengan kata-kata dalam news atau berita. Biasanya kalau bahasa-bahasa dalam sebuah lagu itu liriknya nggak harus terstruktur seperti dalam grammar pada umumnya. Nah, dengan belajar mendengar alunan lirik lagu, lidah, our tongue, biasanya akan terbiasa dengan aktivitas-aktivitas itu. Karena terbiasa, sudah tentu nanti bisa. Belajar bahasa Inggris itu ada banyak cara. Nah, selain itu juga kita bisa nonton film action, horror, from West film, dari film-film barat, atau kita sebut film-film barat. Nah, di sana kan biasanya di TV-TV bisa ada terjemahan. Nah, terus kita bisa dengar apa yang mereka ucapkan. Sedikit-sedikit akan masuk vocabulary atau kosakata yang bisa kita praktekkan dalam daily activity atau daily speaking, kegiatan sehari-hari. Nah, tips keempat yang akan kita bagikan, how to speak English fluently. Siap untuk berdialog seperti crazy person atau ya orang gila yang berbicara sendiri. Ya nggak apa-apa sih, demi bisa bahasa Inggris, ngobrol bahasa Inggris atau chit chat bahasa Inggris dengan lancar, jangan di tempat-tempat umum. Misalkan kita sendiri yang bertanya, kita sendiri juga yang menjawab. Where do you go? Where are you going? Where have you been? Dari mana tadi? I've been from the store. Saya dari toko. I bought a lemon. Saya membeli lemon. Bisa lagi disambung lagi, ada lagi pertanyaan. How much? Berapa banyak? Misalkan how much? Berapa banyak? Terus bisa lagi ya kita jawab lagi, seolah-olah kita sedang berbicara dengan lawan bicara. Kita jawab 10 pieces atau 10 unit, 10 pieces atau 10 unit. Jadi kosakata dan lidah kita, our tongue exercise, sudah terlatih dengan baik dan benar. Tips yang kelima, reading is knowledge window. Membaca merupakan pintu dari sebuah pengetahuan. Nah, dengan membaca kita bisa how to write, bagaimana menulis sebuah bahasa, khususnya dalam bahasa Inggris. Kebiasaan reading, membaca, dengungan suara yang kita baca akan masuk ke telinga, dan sehingga itu menjadi terbiasa. Itu dulu tips bahasa Inggris untuk para pemula. Kita harus terbiasa, must be confident, must be yourself, and don't be shy. Yang percaya diri, be yourself, jadi diri sendiri, don't be shy, dan jangan malu. To talk English everywhere. Karena tidak bisa dipungkiri lagi, English is everywhere. Bahasa ini sudah memang mendunia. Selain bahasa yang belakangan harus juga dikuasai seperti Mandarin, bahasa Arab, dan bahasa Rusia. Sekian dulu tips belajar bahasa Inggris bagi pemula. Nanti silakan tulis komentar, masukan, dan pertanyaan di bagian kolom komentar. Semoga bermanfaat bagi English learner. I'm not Anglophilo. Saya bukan orang yang lahir dan besar di Inggris. I'm Indonesian. Saya orang Indonesia from South Sumatra.
I'm English learner too. Saya lagi belajar bahasa Inggris juga. Thank you.